Oke, masih banyak teman-teman ternyata yang harus kita ketahui ya. Walaupun banyak ya teman-teman, saya harap jangan bosan gitu. Karena apa? Karena pembahasan seperti itu masih sangat jarang gitu dibahas, terkhusus di Republik gitu. Jadi silakan teman-teman pahami. Kalau misalkan teman-teman belum paham, boleh misalkan teman-teman ulang materinya. Atau misalkan belum paham lagi, teman-teman bisa tanyakan saya aja langsung di grup, oke? Nah, di sini kita akan bahas yang namanya keamanan data. Jadi keamanan data ini adalah salah satu aspek yang paling penting gitu ya, atau paling krusial lah bahasa kerennya gitu dalam cyber security. Jadi ini melibatkan serangkaian praktik dan teknologi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, pencurian, atau kerusakan sepanjang siklus. Kemudian kita akan bahas yang pertama, data protection and data privacy laws. Jadi yang pertama itu ada General Data Protection Regulation atau GDPR. Jadi dia ini adalah semacam aturan hukum yang berlaku atau regulasi yang berlaku di Uni Eropa yang menetapkan standar tinggi untuk perlindungan data pribadi. Kemudian untuk GDPR ini, dia menuntut transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan data dan memberikan hak kepada individu untuk mengontrol data mereka, termasuk di dalamnya hak untuk akses, koreksi, penghapusan, dan portabilitas data. Kemudian ada nama Health Insurance Portability and Accountability Act atau HIPAA. Jadi dia ini adalah regulasi juga atau aturan hukum yang berlaku di Amerika Serikat yang menerapkan standar untuk perlindungan informasi kesehatan pribadi ya, semacam riwayat medis atau rekam medis kayak begitu. Kemudian selain itu, selain data protection atau data privacy laws, kita juga harus paham ada yang namanya backup and disaster recovery. Oke. Jadi yang pertama, untuk backup data ini adalah proses membuat salinan data atau copy data untuk melindungi dari kehilangan data yang disebabkan oleh kegagalan sistem, kerusakan perangkat keras, serangan siber, atau kesalahan manusia, atau misalkan bencana alam. Kalau bencana alam sih itu nanti bahas di disaster recovery. Jadi disaster recovery ini adalah sebuah plan atau rencana untuk memulihkan sistem data dan operasi bisnis setelah bencana seperti kebanjiran, kebakaran, atau serangan cyber. Jadi untuk disaster recovery ini di hampir semua perusahaan sih biasanya sudah menerapkan ya. Sebagai contoh gini, uh, sebuah perusahaan bank, katakanlah dia memiliki uh, apa namanya, pusat bisnisnya itu di kota A. Jadi bank ini memiliki pusat bisnisnya di kota A atau memiliki pusat banknya di kota A. Kemudian katakanlah di kota A ini mengalami katakanlah bencana gitu ya. Otomatis kan kalau misalkan kita sebagai awam, loh kalau kayak gitu data-data kita rusak dong, atau data kita hilang atau data hancur, enggak. Jadi mereka si bank itu memiliki yang namanya recovery atau backup data. Jadi server mereka itu atau data mereka itu tidak hanya ada di bank di kota A tersebut, tapi bisa saja ada di kota B, kota C, kota D. Jadi ada backupnya gitu kalau misalkan terjadi bencana seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya data loss prevention atau DLP. Jadi DLP ini adalah uh, teknologi adalah teknik yang terdiri dari data loss prevention, kemudian encryption, dan untuk access control. Kalau untuk DLP sendiri, itu adalah teknologi dan strategi yang dirancang untuk memastikan bahwa data sensitif tidak dibagikan dengan pihak yang tidak berwenang. DLP dapat melibatkan enkripsi data, pemantauan aktivitas jaringan, dan aturan kebijakan yang mencegah transfer data yang tidak aman. Kemudian kalau encryption, dia adalah proses mengkonversi data menjadi format yang tidak dapat dibaca. Nah, kayak gitu aja. Kemudian kalau untuk access control, dia mekanisme yang mengatur siapa yang dapat mengakses data dan sumber data tertentu berdasarkan hak istimewa pengguna. Contohnya mandatory access control atau MIC, kemudian discretionary access control atau DIC, dan role based access control atau RBAC yang kita pelajari sebelumnya ya. Kemudian untuk implementasinya seperti apa sih keamanan data sendiri? Nah, yang pertama itu data classification, kemudian data masking, dan data integrity. Untuk data classification, dia ini akan menandai atau mengelompokkan atau mengkategorikan data berdasarkan tingkat sensitivitas dan kebutuhan perlindungan. Misalnya data diklasifikasikan sebagai rahasia, internal, atau publik. Ya kalau publik kan datanya bisa diakses semua ya. Nah biasanya sih teman-teman data science ini mereka mencari data yang bersifat publik, bisa melalui situs Kaggle atau Pendata. Nah seperti itu salah satu contoh data publik. Kalau untuk data internal ya
sama kayak saya gini nih, misalkan saya punya perusahaan ya, hanya saya dan tim yang tahu. Kemudian kalau data rahasia ya biasanya data-data yang bersifat ya pokoknya rahasia. Kemudian untuk data masking, dia ini teknik untuk menyembunyikan data asli dengan menggunakan data fiktif namun realistis, sehingga data sensitif tetap aman saat digunakan dalam lingkungan pengujian atau pengembangan. Nah, biasanya sih ini yang sering yang ditemukan gitu ketika teman-teman nanti bekerja sebagai seorang software engineer di sebuah perusahaan ya. Saya juga nggak tahu sih apakah di perusahaan lain juga sudah menerapkan. Jadi intinya data yang kita gunakan itu hanya data palsu ya, atau hanya data dummy. Untuk data-data asli saya membutuhkan autentikasi beberapa level gitu baru kita bisa mengaksesnya. Ini sih teman-teman sudah punya pengalaman dulu sih kalau untuk melihat data masking. Tapi bisa aja sih nanti kita belajar di pembahasan tentang MySQL dan SQL kan juga kita menggunakan data palsu ya, atau data dummy seperti itu. Kemudian ada namanya data integrity, jadi dia ini memastikan bahwa data tetap akurat ya. Intinya tidak ada perubahan. Oke. Kemudian untuk praktik terbaik dalam keamanan data, yang pertama itu ada regular security audit, kemudian employee training, dan terakhir ada incident response plan. Jadi regular security audit ini melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam sistem keamanan data. Kemudian kalau employee training berarti kan dia melatih karyawan gitu ya tentang kebijakan keamanan data. Misalkan sebagai contoh gini, karyawan dilarang untuk meletakkan sembarang data di atas meja kerjanya. Atau contoh lagi misalkan karyawan dilarang mengakses komputer kantor itu dari rumah. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian ada yang namanya incident response plans. Jadi dia menyusun dan menguji rencana tanggapan insiden untuk menangani pelanggaran data atau serangan cyber dengan cepat dan efektif. Jadi banyak juga ya yang harus kita amankan gitu dalam proses data security atau keamanan data.